berkurban dengan kerbau diperbolehkan dalam syariat. Untuk kita ketahui, bakar dalam bahasa Arab itu mencakup banyak jenis. Masuk di situ banteng, masuk di situ jamus, kerbau. Dan secara hukum jamus atau jawamis hukumnya sama dengan bakar. Disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ijma'. Apa kata beliau? Ajma'u ala anna hukmal jawamis hukmul bakar. Para ulama sepakat bahwa hukum kerbau itu sama dengan hukum sapi. Berarti sama dalam segala hal di dalam agama. Dari sisi zakat sama, 30 keluar 1 kambing. Dari sisi berkurban sama, boleh bersyarikat padanya 7. Ini hukum kerbau. Berarti tidak ada masalah berkurban dengan kerbau. Dulu mereka di sana di Arab itu jarang ada sapi, apalagi kerbau. Kalau yang di Arab sana, maksudnya saya maksud Arab di Arab Saudi. Tapi kalau di Mesir, suatu saya tinggal di Samanut kurang lebih 5 tahun, itu hampir tiap hari lihat kerbau. Karena kita tinggal di daerah, di provinsi, dan setiap hari orang pergi bertani. Samping rumah kita itu semuanya sudah sawah. Tiap hari lihat kerbau. Maka hukumnya sama dengan hukum bakar. Ya, meskipun dagingnya lebih banyak, maka tidak boleh bersyarikat padanya lebih dari 7. Sebagaimana unta juga lebih besar, tidak boleh bersyarikat padanya lebih dari 7. Kemudian begitu juga dalam masalah zakat. Apa kata ulama seperti Imam Ibn Abdul Bar? La khilafa bainal ulama'i fi anna ad-dha'na wal ma'iz yujma'an. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya domba dan kambing itu dikumpulkan, maksudnya dalam zakat. Wa kadza al-ibilu kulluha 'ala ikhtilafi asnafiha idza kanat sa'imatan. Begitu juga unta dengan semua jenisnya yang berbeda itu dikumpulkan. Kalau dia dikurung di dalam, kalau ia kanat sa'imatan, kalau ternyata dia ini lepas. Wal baqaru wal jawamis kadzalik. Dan sapi lalu kerbau juga seperti itu. Artinya hukumnya sama. Kalau orang punya 15 sapi, punya 15 kerbau, berarti sudah keluar satu kambing sebagai zakat. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wal jawamisu ka ghairiha minal baqar la khilafa fi hadha na'lamuhu. Dan kerbau seperti hewan yang lainnya, termasuk jenis bakar, la khilafa fi hadha na'lamuhu. Kami tidak mengetahui dalam masalah ini ada khilaf. Oke, berarti tidak ada masalah berkurban dengan jamus atau dengan kerbau, karena hukumnya sama dengan sapi. Kemudian ada saudara kita yang mengirim poster yang di situ ditulis tulisan besarnya, haram daging hasil sembelihan orang yang tidak salat. Lalu menyebutkan di bawahnya ada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang yang tidak salat apalagi menyembelih, dagingnya tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena hasil sembelihannya haram. Andai yang menyembelih itu beragama Yahudi dan Nasrani, maka sembelihannya halal bagi kita untuk dimakan. Sehingga sembelihan orang yang tidak salat lebih buruk daripada sembelihan Yahudi dan Nasrani. Ini di Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin jilid 12 halaman 45. Lalu beliau meminta, Ustaz, bagaimana tanggapannya tentang hal ini? Baik. Sebetulnya sebelum kita membahas lebih dalam tentang sembelihannya,
kita dudukkan dulu status orang yang tidak salat. Kalau orang yang tidak salat ini tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah salat sama sekali, ini dikeragui dia. Kalau dia tidak mengakui wajibnya salat, ini jelas ulama sepakat kalau dia kafir. Ya. Dan kalau dia kafir, tidak beragama Nasrani atau Yahudi, berarti dia tidak halal untuk dimakan sembelihannya. Ini kalau dia tidak mengakui wajibnya salat. Bagaimana kalau begini? Salat Jumat lain, tapi salat yang lain tak? Salat Jumat saja. Salat Jumat cik tiap minggu, tu salat hari raya cik 2. Selebihnya tak ada. Ya. Bagaimana kalau demikian? Kita lihat apa juga yang difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala tentang orang yang seperti ini. Apakah orang yang seperti ini babnya beliau kafir atau tidak? Bagaimana kata beliau? Kita coba juga mengetahui apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau sampaikan bahwa orang yang tidak salat, tapi maknanya tidak selalu salat, berarti tidak dianggap dia meninggalkan salat yang termasuk dalam hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Tapi apa maksudnya di sini? Dia telah kafir. Maksudnya bagi mereka yang memang tidak pernah salat sama sekali. Ini yang disebut dengan tarik. Tarik, meninggalkan. Tapi kalau dia salat ada, tapi lebih banyak tinggalnya daripada dilakukannya, maka yang seperti ini tidak dihukum kafir, tapi dihukum fasik. Satu salat saja dia tinggalkan, ini dosa besar luar biasa. Apalagi dalam seminggu yang dia tinggalkan itu, yang diadakan semua salat kecuali salat Jumat. Ini tidak masuk. Hanya saja jemaah yang muliakan, yang meninggalkannya karena dia malas atau karena meremehkannya. Meremehkannya dengan makna ya kalau dilakukan jadi, kalau tidak. Tidak ada pentingnya baginya yang demikian, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Dia dihukum fasik. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Tarikus salah la yakhlu imma ayakuna jahidan liwujubiha atau ghaira jahid. Orang yang meninggalkan salat keadaannya tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama sekali, mengingkari jahidan liwujubiha, mengingkari wajibnya. Atau ghaira jahidin, atau tidak mengingkarinya. Fa in kana jahidan liwujubiha nuzira fihi. Kalau ternyata dia mengingkari wajibnya, dilihat. Fa in kana jahilan bihi wa huwa mimman yajhalu dzalika kal haditsil Islam wan nashi' bi badiyatin urifa bi wujubiha wa 'allima dzalika wa lam yuhkam bi kufrihi li'annahu ma'dzur. Kalau ternyata dia tidak mengetahui, dia mengingkari wajibnya karena dia jahil, atau karena dia baru masuk Islam, atau dia tinggal di daerah yang badui, maksud daerah pedalaman yang tidak sampai kepadanya informasi akan wajibnya salat, urifa wujubaha, maka dia diberitahu tentang wajibnya, diajarkan, tapi walam yuhkam bi kufrihi di annahu ma'zur, tapi tidak dihukum dia kafir karena dia orang yang uzur. Wa illam yakun yajhal wa illam yakun mimman yajhalu dzalika kana syi'i minal muslimina fil ansari wal qura. Bagaimana kalau dia bukan tidak mengetahui, tahu dia hidup di kalangan kaum muslimin, tumbuh besar di sana, di kota-kota, di negeri-negeri. Lam yu'zar, yang seperti ini tidak diberikan uzur. Walam yuqbal minhu iddi'a'ul jahli, dan tidak diterima darinya klaim bahwasanya dia tak tahu. Mana pula tak tahu. Yang seperti ini wa hukima bi kufrihi, maka dia dihukum dengan kufurnya. Maksudnya orang seperti ini sudah layak dihukum kafir. Lianna adillatul wujubi zahiratun fil kitab was sunnah, karena dalil-dalil menunjukkan wajibnya ini sudah jelas sangat
di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bagaimana kalau statusnya mereka yang mengakuinya tapi malas melakukannya? Maka di sini disebutkan apa kata beliau? Zalika ijma'ul muslimin, itu adalah kesepakatan kaum muslimin. Fa inna la na'lamu fi 'asrin min al-a'sari ahadan min tariki as-salati turika taghsiluhu wa salatu 'alayhi wa dafnuhu fi maqabiril muslimin wa la muni'a warasatuhu mirasahu wa la muni'a huwa mirasa muwarrisihi wa la furqa baina zawjaini li tarki as-salati min ahadihima ma'a kasrati tariki as-salah. Disebutkan kami tidak mengetahui di suatu masa pun. Ini tentang keadaan orang yang meninggalkannya karena malas. Kami tidak mengetahui di suatu masa pun seseorang yang meninggalkan salat turika taghsiluhu, yang dibiarkan dia tidak dimandikan kalau dia mati, dan dibiarkan dia tidak disalatkan. Kami tidak tahu itu. Dan dibiarkan dia dibiarkan dia, maksudnya tidak dikuburkan di penguburan kaum muslimin, dan dilarang dia dari harta warisan, dan dilarang dia, dan harta warisannya dilarang diambil oleh ahli warisnya. Begitu juga dia dilarang untuk mengambil harta warisan dari orang yang meninggal. Begitu juga kita tidak mengetahui dipisahkan dia dengan istrinya karena salah satunya meninggalkan salat. Padahal ma'akasrati tarikis salah, padahal banyak yang meninggalkan salat. Ini banyak meninggalkan salat di zaman-zaman terakhir. Walau kana kafiran la sabatat hadhil ahkamu kulluha. Andai dia dihukum kafir, maka semua hukum ini akan tetap padanya. Wala na'lamu bainal muslimina khilafan fi anna tarika salati yajibu 'alaihi qada'uha. Dan kami tidak mengetahui di antara muslimin perbedaan bahwasanya orang yang meninggalkan salat wajib baginya untuk mengqadanya. Maka secara umum di sini yang meninggalkannya karena malas tidak dihukum kafir. Okey, kalau tidak dihukum kafir, lalu dia yang menjadi tukang jagal, dia yang menjadi tukang sembelih, apakah sembelihannya dianggap mayat, bangkai? Kita bilang, kalau dia fasik berarti masih muslim, berarti masih sah sembelihannya. Hanya saja dihindari orang-orang yang seperti ini. Makanya sunnah Nabi SAW, kalau bisa kita yang langsung menyembelih. Jangan diwakilkan kepada orang. Kita yang langsung menyembelih. Oh, ternyata kita kategori orang yang takut, atau yang berkurban ini wanita contohnya. Nah, bagaimana nanti akan langsung turun tangan? Yang seperti ini dia wakilkan kepada orang yang dia yakini dia salat. Tak mungkin semua orang yang salat di sini tak bisa menyembelih. Ini tak mungkin. Atau tidak mungkin kepandaian menyembelih hanya dimiliki oleh orang yang tidak salat saja. Ini juga tak mungkin. Maka dipesankan contohnya untuk saya, tolong sembelih ya. Tolong sembelihkan. Kalaupun nanti dikasih upah tidak ada masalah, untuk menjaga supaya memang kurban kita benar-benar halal untuk dimakan. Kalau nanti dia contohnya orang yang tidak pernah salat sama sekali lalu dia yang menyembelih, ini muskilah. Tapi insyaallah taala di kita ini ya, petugas-petugasnya insyaallah taala ini salat insyaallah taala. Baik. Ada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau sampaikan, allazi yazharu li, yang jelas bagiku, bagi orang yang tadi meninggalkan salat karena malas, annahu la yukaffar illa bitarkil mutlaq bihaitsu la yusalli abada. Yang jelas bagiku adalah dalam masalah ini, yang jelas bagiku dia tidak dikafirkan kecuali jika dia meninggalkan dengan mutlak. Mutlak apa maksudnya? Bihaitsu la yusalli abada, yaitu tak pernah salat selamanya, tak pernah salat. Ini ya kafir ni. Wa amma man yusalli ahyanan fa innahu la yukaffar. Adapun yang kadang-kadang dia salat, maka dia tidak kafir atau tidak dikafirkan. Okey, maka silakan dilihat apakah dia ni ada tidak salat, minimal salat Jumat. Minimal salat Jumat. Maka kalau ternyata ada bagian demikian, dia tidak kafir, sehingga sembelihannya tidak disebut bangkai. Tidak disebut bangkai. Ini fatwa beliau di jilid 12 halaman 55. Maka saya sarankan kepada yang menerjemahkan fatwa beliau, ini terjemahannya jilid 12 tapi halaman 45. Ini 10 halaman sebelum fatwa yang terakhir saya bacakan.
pandai-pandai mengutip fatwa. Ini fatwa beliau, yang tadi juga fatwa beliau. Yang kadang-kadang salat maka tidak dikafirkan. Yang seperti ini zahirnya ini kalau orang baca sekilas begini, zahirnya yang tidak salat baik kadang-kadang ini tidak sah sembelihannya. Ini akan bikin kacau di ini. Maka saya sarankan untuk mengambil fatwa dengan lengkap. Apa hukumnya apabila berkorban uangnya dipinjam ke saudara karena telah terjanjikan kepada pengurus masjid? Maksudnya telah janji mau korban. Kalau rasanya kita tak mampu, tak usah dipaksakan. Bilang saja begini, mohon maaf, saya ada masalah, ada begini, jadi saya tidak ikut. Tidak ada masalah. Iya. Tapi andai contohnya kita ingin juga berkorban tapi dengan cara berutang, maka di sini dilihat. Yang jelas berkorban menurut pendapat kebanyakan ulama hukumnya tidak wajib, sunnah muakkadah. Di sini kita lihat berarti jangan memaksakan diri kalau memang kita berutang. Apalagi utangnya sudah datang waktu pembayarannya. Dan dengan berkorban, pembayaran utang akan terundur, akan membuat mudarat orang, maka bayar utang dulu. Andai kondisinya begitu. Tapi bagaimana kalau kondisinya begini? Dia berutang, tapi dia bisa bayar karena dia sudah punya gaji tetap, meskipun kredit. Ya, dia bayar mungkin 4 kali angsuran, 5 kali angsuran. Bagaimana jika kondisinya demikian? Maka di sini ada pertanyaan yang dilayangkan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Katanya, rajulun yusirru an yudahi wa alaihi daynun yaqtari liyashtari udhiyah fa yudahi biha. Seseorang yang dia bersekukuh untuk berkurban sementara dia punya utang dan dia berutang untuk membeli kurban. Lalu beliau jawab, ana ara alla yaf'al. Yang begini pendapat saya jangan dia lakukan. Illa idza kana ar-rajulu yu'malu an yaqdiya dainahu. Kecuali kalau ternyata lelaki tersebut itu diharapkan dia bisa menunaikan utangnya. Maksudnya nanti. Fahadha naqul, orang seperti ini kita sampaikan kepadanya, innahu ahya sunnatan wa fa'ala khairan. Sesungguhnya dia telah menghidupkan sunnah Nabi dan dia telah melakukan kebaikan. Wa ma dama annahu ya'rifu annahu al-ana ma 'indahu syai'. Selagi dia tahu sekarang memang dia tidak punya sesuatu. Lakin idza jaa ar-ratib fasayakunu 'indahu syai'. Tapi nanti kalau gajinya sudah keluar, maka dia akan punya sesuatu. Fala ba'sa an yaqtarid. Maka boleh baginya berutang. Contohnya sekarang kita kurban tanggal 20. Biasanya yang dapat gaji di awal itu sudah mulai mengerucut di tengah bulan. Iya. Kita ingin berkorban. Nanti tunggu tanggal 1 masuk ke rekeningnya kurban. Apa masuk ke rekeningnya? Gajinya. Berarti dalam masalah ini boleh dia berutang karena sudah ada bayaran, sudah ada nampak untuk membayarnya. Bagaimana kalau tidak? Wa ammal ajizul ladzi laisa 'indahu illa mu'natu ahlihi. Adapun orang yang memang lemah ekonominya, dia tidak punya kecuali makan keluarganya saja. Awil madin, ataupun orang yang sedang berutang, fa innahu la talzamul udhiyah, maka tidak lazim baginya udhiyah, tidak mesti. Bal in kana 'alaihi daynun yanbaghi lahu an yabda'a bidaini qabla al-udhiyah. Akan tetapi kalau dia punya utang, sepatutnya dia membayar utangnya dulu, baru setelahnya menunaikan udhiyah, menunaikan kurban. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana di buku beliau Majmu' Fatawa jilid 26 halaman 305. Ditanya tentang masalah ini. Apa kata beliau? In kana lahu wafa'un fastadana ma yudhi bihi fahasan. Kalau ternyata dia punya uang untuk menunaikan utangnya nanti, lalu sekarang dia berutang untuk berkurban, maka itu fahasan, itu satu hal yang baik. Wala yajibu alaihi an yaf'ala dzalika, tapi tidak wajib baginya melakukan itu. Ditanya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, hal tajibul udhiyah ala ghairil qadir? Apakah wajib
berkorban bagi orang yang tidak mampu. Wa hal yajuzu akhdhul udhiyah daynan 'ala ar-ratib? Apakah boleh mengambil kurban itu dari utang yang nanti akan ditutup dengan gaji? Fa ajaba, beliau menjawab, al-udhiyatu sunnatun wa laysat wajibah. Kurban itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wala haraja an yastadina al-muslimu li yudhiya idza kana 'indahu al-qudrah 'ala al-wafa. Dan tidak ada masalah bagi seorang muslim untuk berutang jika dia berniat untuk berkurban, jika dia punya kemampuan qudrah untuk menunaikan utangnya setelahnya. Oke, berarti yang seperti ini tidak ada masalah insyaallah taala. Pertanyaan selanjutnya, jika orang tua, ini pertanyaan saudara kita Ibnu Muhammad dari Subang Batuang. Jika orang tua kita mendaftarkan kurban anak yang sudah baligh dan suami mendaftarkan kurban istri, apakah berlaku juga Quran surat 53 ayat ke-39 seperti berlakunya pada anak yang berkurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Jika yang dimaksud oleh penanya adalah begini, suami punya kelebihan rezeki, dia berkorban untuk dirinya dan dia berkorban juga untuk istrinya, atau dia berkorban untuk anaknya. Maknanya begini, anaknya masih hidup, istrinya masih hidup. Lalu dia daftarkan istrinya untuk berkorban, dia daftarkan anaknya untuk berkorban. Kita bilang sah jika harta tersebut dihibahkan dulu kepadanya. InsyaAllah ta'ala nanti akan ada penjelasan tentang kurban patungan. Satu kelas 40 siswa. Masing-masing membayar 50.000. 40 kali 50.000, 2 juta. Dapat kurban satu? Okey. Kurbannya atas nama 40 orang, atas nama siapa? Maka caranya adalah dihibahkan ke salah seorang mereka. Dihibahkan ke salah seorang mereka, kurban hanya atas nama satu orang untuk satu kambing atau 1/7 sapi. Berarti kalau suami menghibahkan hartanya kepada istri, lalu istri berkurban dengannya, sah. Suami menghibahkan hartanya kepada anak yang sudah baligh, lalu anaknya berkurban atas nama anaknya. Artinya ini hibah, lalu setelahnya kurban. Yang seperti ini tidak ada masalah. Atau suami langsung memberikannya kepada panitia, tapi niatnya dihibahkan kepada anaknya. Mesti diberitahu anaknya karena kurban butuh niat. Kurban butuh niat, kecuali mereka yang sudah mati. Kalau dia butuh niat, berarti orang yang berkurban harus tahu kalau dia berkurban. Berarti dikasih tahu bahwa saya sudah serahkan kepada panitia, ini untuk kurbanmu. Okey, nanti ketika disembelih memang disebut ini kurban si fulan, siapa yang sudah diberikan kepadanya harta hibah. Maka ini tidak masuk ke masalah yang tadi malam. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Nah, sekarang sudah menjadi miliknya karena sudah diterima sebagai hibah. Insyaallah taala nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala hari Jumat di Masjid Jami'. Abu Umar dari Pelalawan di Riau. Bagaimana hukum berobat menggunakan minyak goreng dan kayu hutan untuk sakit pinggang? Sedangkan saya tidak tahu apakah itu ada jampinya atau tidak. Obat tersebut diberi oleh teman saya. Kalau saya bertanya, khawatir teman tersebut tersinggung. Kalau kita bertanya baik, insyaallah tidak tersinggung, babnya hanya bertanya saja. Ini apa sebetulnya fungsinya? Zat apa yang ada di sana? Kenapa kita takut orang tersinggung sementara kita tidak takut jatuh ke syirik? Ini bahaya lagi. Kita bilang, saya tidak tahu fungsinya ini apa telaahnya begitu. Nah, contohnya kalau kita batuk, minum jeruk nipis contohnya. Minum minyak zaitun, ini jelas. Kalau kita sakit kepala, minum Paramex, ini jelas. Karena di komposisinya ada. Sekarang kalau kita sakit pinggang, lalu pakai minyak goreng, lalu kayu hutan. Nah, ini apa maksudnya? Kok kayunya harus kayu hutan? Kalau kayu contohnya di samping rumah kita bagaimana? Jenisnya sama. Ini coba ditanya. Karena kadang-kadang sebagian orang
itu meyakini sesuatu di benda tertentu yang pada hakikatnya dia tidak punya potensi itu secara ilmu kedokteran. Contohnya, untuk mengusir, dulu pernah ada orang-orang yang sedang belajar ilmu hitam dan yang dia cari adalah gadis-gadis. Lalu tersebarlah di sebagian orang itu, ambillah aur kuning, ambil gas ketek. Itu sampai-sampai ada orang tua yang sengaja membeli itu dan memasukkan ke dalam tas anaknya ketika anaknya pergi ke padang belajar, supaya dilindungi atau terlindung dengan aur kuning ini. Bagaimana akan terlindung? Cobalah di tasnya didudukkan, pecah aur kuningnya. Melindungi diri sendiri saja tak bisa, apalagi melindungi orang lain. Maka yang seperti ini ditakutkan jatuh kepada kesyirikan. Coba nanti ditanya ke dokter, minyak goreng ini fungsinya untuk apa? Tapi kalau contohnya obatnya itu minyak goreng yang memang dari awal direbus dari santan sehingga menjadi minyak, lakukan jam 12 malam, ini ada kemungkinan ini kesyirikan. Ya, pas jam 2 malam baru dilakukan. Kalau tidak, ini kemungkinan besar ada unsur-unsur kesyirikannya, ada unsur mantranya, ada unsur jampinya. Maka silakan tanya, tidak ada masalah. Saya tidak tahu ini obat ini bagaimana cara menggunakannya. Ini siapa yang mengatakan ini obat? Tak ada masalah. Namanya kita bertanya untuk menyelamatkan agama kita. Dan dari 5 hal yang dijaga dalam agama, pertama sekali itu agama. Setelahnya nyawa, setelahnya akal, setelahnya harta, lalu kehormatan. Ini dijaga. Agama pertama sekali. Bahkan nyawa contohnya hilang ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala, ini tidak salah. Bahkan ini dianjurkan. Ya, mati syahid contohnya dianjurkan karena yang lebih utama adalah membela agama. Kalau kita ragu, tinggalkan. Kalau kita ragu, tinggalkan. Sakit pinggang lebih bagus datangi tukang pijit, ya. Atau minum madu, insyaallah taala niatkan untuk itu. Ada zam-zam, minum zam-zam. Ada zaitun, minum zaitun. Ada habas sauda, minum habas sauda, niatkan untuk itu. Atau pinggang kita digosok dengan tangan setelah membaca ayat ruqyah, atau membaca u'idzuka billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadhir, lalu digosokkan sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Pertanyaan, saya bekerja secara online di sebuah perusahaan. Apa hukum bekerja di perusahaan mainan anak-anak? Saya tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut memproduksi mainan sejenis apa. Bisa jadi hanya mobil-mobilan dan sejenisnya. Atau bisa jadi juga memproduksi boneka yang menyerupai makhluk hidup atau tidak. Misalnya seperti Barbie. Dan jika Barbie seperti apa yang kita tahu, terkadang bonekanya membuka aurat. Dan jika memproduksi boneka, saya tidak tahu apakah boneka tersebut akan dimainkan oleh anak-anak atau hanya untuk dipajang. Saya sarankan kita dalam mencari rezeki ini berhati-hati. Pastikan rezeki yang kita cari ini halal. Jangan masuk dalam ranah syubhat. Kalau kita tidak bilang haram karena di sini tidak tahu, minimal dia syubhat. Dan meninggalkan syubhat lebih baik. Hanya saja jika kondisinya demikian, artinya ada di perusahaan ini membuat mainan anak-anak seperti mobil-mobilan. Okey, halal, tak masalah. Tapi nanti kalau dibuat mainan yang hakikatnya, maksudnya itu seperti orang yang bernyawa, dan itu tidak saja dimainkan oleh anak-anak, ya, tapi dipajang, berarti di sini ada unsur keharaman. Dan saya telah jelaskan hal demikian ketika ditanya tentang masalah ada makanan atau kue yang sengaja dicetak bentuknya seperti Doraemon, bentuknya seperti tokoh-tokoh kartun yang ada di TV. Maka yang seperti ini dihindari. Seperti ini dihindari. Andai contohnya keduanya diproduksi. Yang mobil-mobilan ia juga diproduksi lalu dijual. Kemudian yang boneka-boneka yang pada hakikatnya bernyawa ini juga dijual. Maka babnya di sini ada yang halal, ada yang haram. Secara umum jika bercampur hatta halal dan haram, maka masih boleh kita mengambil darinya.
berharap bahwasanya yang kita ambil itu dari yang halal. Tapi saya sarankan dari awal, berhati-hati dalam mencari rezeki. Kita kerja tapi kita tidak tahu. Boleh jadi kita ini nanti lama kelamaan kalau berada dalam ranah tak tahu syubhat, suatu saat tak bisa lepas darinya dan masuk ke ranah haram. Mulai nanti mencari pembenaran. Dan pembenarannya terkadang untuk mendudukkan pembenaran agar dia menjadi halal dihubungkan dengan masalah ekonomi. Contohnya negara yang memproduksi rokok contohnya. Anggap hukum rokok ini makruh dulu. Yang makruh juga itu jika membuat orang mengurangi kesehatannya dosa juga. Yang boleh saja, lalu kita tahu yang boleh ini ketika dimakan orang, maka dia akan merusak kesehatannya, maka dia hukumnya ini bisa berdosa juga. Contohnya, awak agihkan kue yang gulanya banyak ke orang berpenyakit gula. Bermudarat atau tidak? Membuat orang bermudarat bagaimana tidak akan berdosa? Ini kalau hukumnya boleh dulu. Ini kalau hukumnya kue saja dulu. Yang kita hukum ini kue. Apalagi kalau ternyata yang kita hukum ini sesuatu yang memang sudah jelas akan merusak kesehatan, termasuk produsen pun sudah bilang demikian. Ya, bahkan menyebabkan mati pun ada. Ya. Maka jika kondisinya demikian, kita berhati-hati. Ya. Pernah saya bertemu dengan salah seorang jemaah, ini saya jemaah haji. Ya, yang kerja di salah satu perusahaan rokok sempurna. Lalu mengatakan, bagaimana tidak akan halal? Sementara rokok ini dengan rokok ini selamat sekian nyawa orang yang bekerja sebagai pegawai di sana. Apa hubungannya halalnya dengan ekonominya? Bagaimana tidak akan halal? Pemerintah sendiri yang memproduksinya. Kalau ternyata dia haram, tentu dia tidak akan memproduksinya. Memang semua negara itu yang memproduksinya dia ulama. Tidak bisa demikian. Kalau ternyata ulama berarti tidak ada hukum, tidak ada bank konvensional di negara kita. Karena itu menyalahi, dia riba. Iya, maka yang seperti ini tidak jadikan standar untuk membenarkan apa yang kita alami sekarang ini. Apa hukum mengetukkan tangan saat salat? Mengetukkan tangan. Yang benarnya mendetukkan atau mengetukkan. Kalau bahasa kita ya datuk. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mengetukkan tangan. Coba nanti cari di kamus, mengetukkan betul enggak? Kalau yang dimaksud adalah yang begini-begini dalam salat, tek contohnya. Kalau ada bahasa awak mendatuk-datukan begitu ya. Ya, mendetukkan tangan mungkin begitu. Ya, tapi saya takut saya karena lama di Arab, kadang-kadang bahasa Minang saya Indonesiakan. Ya. Apakah ini boleh? Kita lihat. Baik. Dalam bahasa Arab yang seperti ini disebut dengan farqa'atul asabi', yaitu mengetukkan tangan. Di sini disebutkan farqa'atul asabi' makruhatun fi shalah la 'ala ad-dawam. Mengetukkan jari jemari hukumnya makruh dalam salat, tapi tidak dilakukan terus-menerus. Wa inna ma kuriha fi sholati li'annaha imma tulhi sahibaha 'an salati aw tushawwis 'ala ghairihi min al-musallin. Dimakruhkan di dalam salat karena dia akan melalaikan orang yang melakukan salat tersebut, melalaikan orangnya dalam salat atau mengganggu orang lain yang juga salat. Ada riwayat dari Syu'bah, yaitu budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Sallaitu ila jambi Ibnu Abbasin faqaffa'tu asabi'i. Aku salat di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka aku mengetukkan jari jemariku. Falamma qadaitu as-salata qala, tatkala telah selesai aku salat, lalu Ibnu Abbas berkata, la ummalak, semoga engkau tidak mempunyai ibu. Ini dalam bahasa Arab ini tidak dimaknai dengan makna yang biasa. Kalau begini maksudnya semoga engkau tidak mempunyai ibu, semoga ibumu mati. Yang ada sekarang mati, itu begitu lagi? Tidak, tapi dalam bahasa Arab ini kata yang tidak dimaksudkan makna aslinya. Dan sering saya sampaikan dalam bahasa kita pun, contohnya kita memberi
THR kepada anak 1 juta. Lalu kita bilang, untuk beli gula-gula. Kita bilang, mana pula 1 juta untuk beli gula-gula, untuk beli permen. Apa kata beliau? La ummalak tufaqi' asabi'aka wa anta fi shalah. Engkau mengetukkan jari jemarimu sementara engkau dalam salat. Artinya dilarang oleh Ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghukum sanadnya hasan di kitab Irwaul Ghalil. Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang masalah ini, apakah membatalkan salat? Apa kata beliau? Farqa'atul asabi' la tubtilus salah. Mengetukkan jari jemari tidak membatalkan salat. Walakin farqa'atul asabi' minal abas. Akan tetapi mengetukkan jari jemari dalam salat termasuk perbuatan sia-sia. Wa idza kana dhalika fi salatil jamaah aujabat tashwisa ala man yasma'u farqa'ataha. Yang demikian kalau terjadi di salat jamaah itu akan menjadikan orang lain terganggu, yang mendengarnya akan terganggu. Fayakunu dzalika ashadda dararan mimma law lam yakun haulahu ahad. Maka yang seperti itu akan lebih dahsyat mudaratnya dibandingkan dengan kondisi yang tidak ada seorang pun di sampingnya. Kemudian ulama Lajnah Daimah yang waktu itu diketuai Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau sampaikan atau beliau ditanya tentang masalah ini, apa kata beliau? Nassa jam'un min ahli al-ilmi ala anna farqa'at al-asabi' makruhatan fi shalah. Telah dinyatakan oleh sekelompok ulama bahwasanya mengetukkan jari jemari dalam salat hukumnya makruh fil masjid, di masjid. Ilhaqan laha bitashbik, yaitu menyamakan, mengkiaskan hukumnya dengan tashbik. Tashbik begini, kita salat lalu tangan kita begini. Ini jangan, tidak dilakukan. Li'annahuma minal abas, karena dia termasuk bagian dari abas, hal yang sia-sia. Bagi sebagian kita yang contohnya ketika berdiri lalu melakukan ajin atau menumpukan tangannya dengan tinju begini, dan ini juga boleh, salah satu boleh begini, boleh begini. Lalu ketika dia bangkit dia tekan, jangan menyengaja untuk mengetukkan, membunyikan. Pas ini begini. Yang seperti ini berarti masuk dalam hukum makruh. Kalau ya berarti biasa-biasa, jangan niatkan. Kecuali kalau memang contohnya makruh ini bisa hilang ketika ada kebutuhan. Ada orang yang memang terganggu salatnya karena jari jemarinya belum dia Bismillah. Baik. Pertanyaan terakhir insyaallah taala. Ustaz, mohon dibahas di Muslimin. Oh, bukan di sini. Tata cara takbiran di hari raya Idul Adha sebelum salat Id. Kemudian takbiran selesai salat fardu di hari-hari tasyrik. Kebanyakan masjid masih takbiran dengan satu suara dipimpin oleh imam. Apakah ini diperbolehkan? Dan mohon diberi juga contoh cara yang dilakukan oleh orang di Mekah. Ya, karena pertanyaan di Muslimin nanti saya jawab di Muslimin. Mana yang lain? Bagaimana cara menyadarkan orang tua dan keluarga untuk kembali ke jalan Allah? Terkadang sudah dikatakan dengan baik, tapi tetap tidak didengar. Takut nanti jadi durhaka. Tidak mengingatkan orang tua yang lalai, itu bukan bagian dari kedurhakaan. Karena kita semua ini hamba Allah Subhanahu wa taala.
lebih utama status kita hamba Allah daripada status kita anak si A. Makanya tidak boleh ditaati siapapun jika dia menyuruh kepada yang salah. Dalam ayat di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ini orang tua, ni ayah ibu. Jika keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang engkau tidak punya ilmu padanya, maksudnya tidak punya ilmu bahwa itu bagian dari ketaatan, tapi itu adalah bagian dari kesyirikan, fala tuti'huma, maka jangan engkau mentaati keduanya, padahal orang tua. Meskipun orang tua, kalau ternyata itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak contohnya disuruh oleh orang tuanya, oleh ayahnya, tolong berikan rokok, jangan mau. Jangan mau. Kalau dia dianggap contohnya durhaka, kita bilang, nak pula durhaka, ini merusak kesehatan. Saya tidak ingin merusak ayah. Kalau saya pergi ke sana, berarti saya ini nanti saya merusak ayah. Saya tidak mau merusak, saya mau ayah sehat. Ini bukan bagian dari kedurhakaan. Meskipun ya, ayo durhaka aja, jangan. Orang tua jangan begitu. Sebetulnya awak yang salah. Ya. Kita yang salah. Tapi sebagian orang tua ada ajib. Sebagian orang tua ingin anaknya soleh. Dan dia pesankan kepada anaknya, jangan saruh puan bona. Kenapa anda bilang begini? Kok sama-sama kita salat bah ya? Diantarkan anak pergi mengaji, dah tiba di masjid, orang salatnya pulang. Ya. Ini kalau bisa sama-sama masuk surga. Bukan saja menunggu syafaat dari anak. Nantilah engkau salah dan soleh dan alim, nanti cari Islam di neraka nanti. Jangan begini. Belum tentu. Ya. Belum tentu kita orang yang layak dapat syafaat nanti. Karena orang yang layak dapat syafaat itu syaratnya adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi syafaat. Kalau tak diridhai, bagaimana dapat syafaat? Maka jangan berharap pasak lebih besar daripada tiang. Kita dulu yang usaha. Kita yang usaha. Maka untuk mendakwahi orang tua dan keluarga ini baik-baik. Tidak ada dosa yang lebih dahsyat daripada syirik dalam Islam. Dan tidak ada dosa di luar Islam saja yang lebih dahsyat daripada kufur. Dan keduanya dilakukan oleh ayah Nabi Ibrahim Azar. Kufur ia, syirik pun ia. Tapi ketika mendakwahinya, Nabi Ibrahim AS memanggilnya dengan panggilan yang sangat lembut. Memanggilnya dengan panggilan abati. Tidak dipanggil dengan panggilan abi. Abi ini umum. Tapi kalau abati ini panggilan kesayangan. Bisa nanti dibaca di surat Maryam ayat 42 sampai 45. Ya abati, ya abati, ya abati, ini 4 kali disebut. Dan beliau pun menyuruh, melarang juga. Ini anak menyuruh ya, melarang juga. Menyuruh orang tua, melarang orang tua. Di antara bentuk suruhannya adalah, di antaranya bentuknya, apa kata beliau ayat 43? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyan. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadamu sebagian ilmu yang tidak diberikan, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Ini boleh disampaikan begitu dengan bab tapi dengan sombong. Pak, mohon maaf Pak, ambo adalah baraja, kok lo sampai ilmu kok kapak. Disampaikan, maka ikutilah aku. Ini siapa yang ngomong nih? Anak ke ayah. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kemudian larangan lagi ayat 44. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Larangan kan? Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Berarti ada perintah, ada larangan, tidak ada masalah. Karena yang kita sampaikan ini pada hakikatnya perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya disampaikan sampai kekhawatiran, Pak, ambo menyuruh Pak kodek takui apa nanti masuk neraka sama masuk surga lah Pak. Coba kita lihat terjemahan dari ayat 45. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa oleh azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman setan. Aku tidak ingin begitu. Kita ingin menjadi teman di surga sana. Apa balasannya? Apa balasan ayah Nabi Ibrahim?
Ya kalau begitu ilmu lah sampaikan kau ya balik itu boleh terima oleh. Oh enggak, coba lihat, coba dengar. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayatnya berkata, bencingkah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim jika engkau tidak berhenti juga memberi nasihat kepadaku, pasti engkau akan kurajam, kucambuk. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Oh, kalau harus begitu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apa kata? Qala salamun alaika, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Karena waktu itu belum dilarang, ternyata setelahnya dilarang. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maksudnya aku akan berdoa kepada Tuhanku agar engkau diberi hidayah. Oke, berarti yang begini kita lakukan. Jangan dari awal aku akan meninggalkan, menjauhkan diri darimu. Oh, jangan dari awal. Kita dakwah dulu. Ini Nabi Ibrahim sudah sekian lama berdakwah kepada ayahnya. Sampai sudah hendak ini lagi, kondisi tidak memungkinkan, bisa jadi kita yang kena, baru cari lingkungan lain. Tapi sekarang ini kita bisa mencari lingkungan, jangan pindah ke tempat lain, lingkungan yang lebih kondusif, tapi orang tua tetap didakwahi. Datang ke sana, ayah, ibu, begini. Ini disampaikan, jangan putus asa. Apalagi masalah salat. Masalah salat ini perkara yang sangat berat. Coba nanti kita baca di surat Taha ayat yang ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya dan juga sabar dalam mendakwahinya. Ya, maka kita bersabar insyaallah taala, banyak doa. Saya tutup dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Nah. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Orang yang tidak salat sama sekali lalu mati. Orang yang tidak salat sama sekali lalu mati, kalau kita kembalikan ke pendapat ulama mazhab, selagi dia mengakui wajibnya salat, maka dia tidak dihukum kafir tapi tetap dihukum fasik. Tapi tidak dianjurkan bagi orang-orang yang menjadi contoh untuk menyolatkannya. Meskipun diumumkan contohnya, tapi diketahui dia tidak salat sama sekali. Jumat tak nampak, ini tak nampak, maka jangan dihadiri oleh orang yang dianggap contoh di sana, supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Maka contoh seperti pemuka masyarakat, ustadz, buya, kiai, ini jangan ikut menyolatkannya. Dan Nabi SAW ketika orang berutang saja, itu Nabi sudah mau takbir menyolatkan, tapi ternyata ketika ada utangnya Nabi tinggalkan. Dan itu di hadapan semua sahabat. Kalau begitu kalian saya yang salatkan. Ini untuk jadi pelajaran, apalagi yang tidak salat sama sekali. Ini dikeragui. Karena benang merahnya itu tipis sangat antara kafir dan tidak kafir. Kafir dengan fasik. Yang menyampaikan ini bukan kita. Yang menyampaikan ini hadis Nabi SAW bagi faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Cuma kafar yang di sini apakah kafir besar, kafir kecil? Kalau kafir kecil berarti fasik. Ini khilaf yang ada. Hanya saja kalau ternyata memang tidak didapati dia salat sama sekali dan mengambil pendapat dia fasik, silakan dia salatkan oleh keluarganya atau yang lain. Dan saya dapati di beberapa daerah memang begitu. Ketika yang meninggal itu tidak orang yang salat,
itu yang hadir itu sangat sedikit sekali. Bahkan saya dapat laporan dari yang menguburkan, itu pas menguburkan belum sempurna lagi menguburkan, orang udah tinggalkan. Ya. Maka tidak disalatkan oleh orang yang menjadi contoh. Kemudian yang kedua, tentang lelaki yang dia mendengar azan tapi dia tidak salat berjamaah di masjid. Untuk kita ketahui, disebutkan dalam hadisnya bukan tidak ada lafaz tidak sah. Yang ada itu, siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Baik. La, tidak. Salata, salat, tidak ada salat baginya. Di sini kalau ada huruf la masuk ke isim seperti ini, isim nakirah la nafi, isim la nafi, maka ulama berbeda pendapat kepada dua hal. Apakah maksudnya nafyu as-sihah atau nafyul kamal? Dan ini berlaku untuk banyak dalil. Apakah maksudnya adalah tidak sah atau tidak sempurna? Tidak sah atau tidak sempurna. Karena dalam hadis tidak disebutkan fala yastasihhu salatuhu, bukan begitu. Babnya, redaksinya fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada ini maksudnya tidak ada sahnya atau tidak ada sempurnanya. Maka zahirnya di sini tidak sempurna. Tapi saya wanti-wanti dengan begini berarti tidak ada sempurna masalah. Yang penting akan salat. Ini saya agak takut kadang-kadang menyampaikan yang seperti ini ditakwilkan berbeda oleh orang yang mendengar atau orang yang tidak mendengar. Nanti nukil, ini macam-macam lagi. Maka dalam masalah ini salat berjamaah menurut pendapat kebanyakan ulama hukumnya sunnah muakkadah. Bukan sunnah biasa. Sunnah sedikit dia di bawah wajib. Dan para ulama sebagaimana telah saya jelaskan, para sahabat dan tabi'in di Masjid Muslimin, mereka ketika mendatangi hal yang sunnah itu dari sisi mengharapkan pahala sama seperti mereka mendatangi yang wajib. Tak mereka bedakan. Ini kalau babnya hanya sunnah saja. Apalagi kalau dia sunnah muakkadah. Karena sebagian orang dia memahaminya begitu. Akan li sunnah. Karena wajib dong. Begitu. Tapi untuk meremehkan. Untuk kita ketahui Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ini mereka menyatakan sunnah muakkadah. Meskipun Imam Syafi'i sendiri menyatakan fardu kifayah. Sunnah muakkadah. Berarti kalau sunnah muakkadah, kita lihat bagaimana prakteknya atau kita lihat bagaimana ucapan Imam Syafi'i sendiri dalam masalah ini. Beliau bilang fardu kifayah. Fardu kifayah, lah ada orang salat berarti lah aman. Tidak ada dosa. Tapi apa kata beliau? Aku tidak berikan uzur apapun bagi lelaki yang mampu untuk datang. Mampu, sehat untuk mendatangi masjid salat jamaah. Ini beliau yang menyatakan fardu kifayah, utang kampung sudah selesai dengan solatnya 2 orang di masjid, sudah selesai. Kalau kita di kampung ini, alhamdulillah, ini 1 saf, 2 saf, 3 saf. Sekarang takkan 1 saf. Alhamdulillah, termasuk salat zuhur. Kalau dulu ya. Dulu saya masih ingat kecil-kecil. Di sini yang jadi imam Tuk Padang, ya di imam saya sama Bah Tami. Semoga Allah merahmati. Kemudian ibu-ibu di belakang, berdua aja. Alhamdulillah sekarang banyak. Artinya dengan banyaknya orang sudah, jika mengambil hukum fardu kifayah, sudah terbayar utang semua orang kampung di sini. Itu kata Imam Syafi'i, fardu kifayah. Tapi beliau tetap mengatakan, aku tidak berikan uzur, keringanan bagi orang yang mampu dan sehat. Dia dengar azan untuk tidak mendatangi masjid. Ini subhanallah. Maka jangan kita ambil hanya kali sunnah. Dalam mazhab Syafi'i sunnah, jangan begitu. Pastikan sempurna maklumat yang kita. Kalau dia meyakini hukumnya sunnah muakkadah merujuk kepada pendapat kebanyakan ulama, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia contohnya sudah sampai kepada ilmu bahwa salat berjamaah itu wajib bagi lelaki sebagaimana pendapat dalam mazhab Hambali, termasuk juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, bab wujubi salat jamaah, bab wajibnya salat jamaah. Dan sudah sampai kepadanya sampai Nabi akan membakar rumah orang, begitu? Dan dia yakini hukum itu lalu dia tidak datang, berarti dia berdosa. Karena sesuatu yang diyakini wajib lalu kita tinggalkan berarti kita berdosa. Iya. Tapi jangan dipilih lah. Anda leado dan hukum yang lain murah-murah salah supaya kita tidak berdosa. Anda boleh begini. Kalau ternyata memang ilmunya begitu dan memang itu yang lebih kuat, maka harus kita tunaikan. Iya.
Mau dibilang sunnah, mau dibilang sunnah muakkadah, mau dibilang wajib, para sahabat dulu itu dipapah datang salat jamaah. Nah, ini prakteknya. Maka teori dikuasai, prakteknya juga dibaca. Nabi pun sakit-sakit, pingsan-pingsan tapi masih bertanya tentang salat. Begitu hendaknya kita menanggapi syariat ini. Kalau tidak kita yang contohnya menghidupkan masjid di kampung kita ini, siapa lagi? Ya, sebagian mengatakan masjid ini sudah penuh dengan orang luar saja. Ya, hanya sekian persen dari orang dalam yang mengisi. Kita bilang, kenapa tak diisi oleh orang dalam? Kalau contohnya sensitif lah dengan orang-orang di masjid, contohnya begitu ya. Kan ada musola juga di sana. Kalau tak mau ke masjid, datangi musola. Tapi ke musola juga tidak, itu masalahnya. Yang disalahkan, dikambing hitamkan sebagian orang, tapi salat jamaah pun di tempat lain tak didapati. Tapi tak ada masalah. Kita nanti bertemu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan dimenangkan di pengadilan. Ya, di dunia ini ngomonglah sembarangan, tidak ada masalah. Tapi nanti di pengadilan Allah taala yang menang pasti menang, yang kalah pasti kalah. Ya, tidak akan ada yang terzalimi dan tidak harus kita tanggapi semua yang berdesis-desis di sana, tidak ada masalah. Tapi harapan kita adalah mari sama-sama kita jangan malu. Yang kita fikirkan adalah nasib kita pribadi nanti di sana. Bukan omongan orang kiri kanan, jangan. Orang itu juga tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Masing-masing kita akan dihadapkan kepada Allah satu-satu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Satu orang saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم